Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Saya dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 20 dari SMAN 1 Jatiluhur. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia materi pelajaran resensi novel. Sebelum ke inti videonya, jangan lupa untuk tekan like video ini karena like dari kalian sangat berharga buat saya. Terima kasih. Novel yang akan saya resensi berjudul Kesempatan Hidup Kedua, karya Roidah, penerbit Erlangga, tahun terbit 2012, jumlah halaman 138 halaman. Let's go. Sinopsis. Tidak semua orang berkesempatan atau mampu menghadapi cobaan-cobaan yang diberikan dan mampu mencari makna di balik semua itu. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang yang berpegang teguh pada keimanannya. Yang diceritakan dalam buku ini, mereka mempunyai cara tersendiri dalam memaknai cobaan-cobaan yang diberikan, walaupun itu dengan cara yang begitu sederhana. Buku ini berisi tentang cerita-cerita atau pengalaman nyata orang-orang yang mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya bahwa rahmat Allah itu pasti ada. Menceritakan tentang lika-liku hidup orang-orang biasa dalam menghadapi permasalahan hidup yang tidak sederhana. Mulai dari dia yang diserang penyakit ganas hingga dia yang dirasuki jin santuang palalai. Buku ini juga mencoba untuk merekam kisah-kisah luar biasa dari orang-orang yang seolah diberikan kesempatan kedua untuk hidup. Kisah penempuan akan jati diri dan sebagainya. Mereka yang beriman percaya bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa itu Maha Rohim dan Maha Rohman kepada semua orang. Cobaan yang diberikan Allah Tuhan yang Maha Esa tidak pernah memilih kepada siapa dia akan menimpakan cobaan. Karena di mata Allah Tuhan yang Maha Esa semua sama. Mau dia pejabat, politikus terkenal, selebritis, warga kelas atas, maupun presiden sekalipun. Kelebihan dari buku ini adalah cocok untuk semua umur. Karena bahasa yang digunakan tidak terlalu sulit dan tidak terdapat banyak istilah-istilah, sehingga mudah untuk dipahami. Buku ini ditulis oleh pengarang yang sangat produktif. Tidak sedikit di antara karyanya yang menjadi bestseller. Selain itu, cerita-cerita yang ada dalam buku ini diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh orang-orang biasa yang sangat dekat dengan keseharian hidup pada pembaca secara umum, sehingga isinya sangat komunikatif. Cerita yang ada disajikan secara jelas, padat, ringan, dan ringkas tanpa mengurangi pesan pokok dan hikmah cerita. Dan juga bahasa yang digunakan mengajak pembaca untuk terlibat secara emosional untuk merenungi setiap kisah. Kekurangan dari buku ini adalah tidak cocok dibaca untuk mereka yang anti agama, dalam artian mereka yang tidak percaya akan rahmat dan rohim Tuhan. Karena orang yang anti agama akan berpikir bahwa Tuhan tidak adil dan semakin jauh dengan Tuhan. Kesimpulan, pengalaman luar biasa yang mereka alami tak dapat disangkal lagi, dapat menginspirasi dan menyadarkan siapa saja bahwa kesejukan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mampir kepada siapa saja yang mau menjemputnya. Kita sebagai manusia hendaknya mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, baik itu suatu hal yang baik maupun buruk. Tapi hendaknya kita bersabar atas cobaan yang diberikan, karena sesungguhnya Allah tidak akan menguji suatu hambanya melebihi kemampuan hamba itu sendiri, sehingga Allah itu Maha Adil. Dan juga novel ini pernah diangkat menjadi sebuah karya film, yang dimana pemeran tersebut adalah dari preman pensiun. Pernah tayang di TV-TV lokal pada waktu-waktu tertentu. Jadi
Ya, novel ini cocok buat kalian yang ingin membaca dan merenungi kisah nasib, mungkin nggak tahu lah. Sekian video resensi novel dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf karena videonya sangat singkat dan juga ya pokoknya kapasitas HP saya tidak mencukupi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata yang gak enak di hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.